Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali dalam monolog sederhana Idarwanto Hikmatologi, mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani. Tentu berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang tumbuh kembang di Indonesia yang kita yakini. Pemirsa, ini adalah kali kedua kami mengangkat tema Universitas Brawijaya Keren. Namun, kami mohon maaf kepada saudara-saudara kami tercinta. Ada Bapak Abdul Majid, Bapak Anas, Ibu Emi, Pak Tria, Bu Destri, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Karena akronim keren, kami tambahkan satu. Tentu desakan kreatif, sehingga kami mencoba untuk memikir ulang akronim keren. Karena beberapa kali kita baca, keren itu memang sudah keren gitu ya. Namun akan lebih keren jika keren itu betul-betul merupakan akronim yang memenuhi standar baku bahasa Indonesia. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf pada rekan-rekan yang sudah berusaha untuk dengan sempurna membuat RPS mata kuliah kepribadian ini. Dan mudah-mudahan justru tidak mengurangi wibawa dari beliau-beliau yang membuat RPS sempurna ini, namun izinkan kami menambahkan akronim itu sehingga betul-betul lengkap, kreatif, entrepreneur, religius, etis, nasionalis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami dengan akronim itu tetap tidak akan berbicara kreatif yang pertama, namun justru kami tetap pada religius yang pertama. Karena saya yakin suasana batin Panas dan kawan-kawan ketika sampai pada keputusan keren, itu satu dengan yang lainnya itu adalah saling memberikan makna kait berkelindan. Jadi semua bisa nomor satu dan semua bisa nomor 7 ya, atau nomor 5 sekarang. Karena itu kami memulai dengan yang pertama dulu adalah keren, lebih ke arah pada hikmatologisnya atau secara umum filosofisnya. Namun sekarang keren kami mencoba untuk memaknai terutama bagi adik-adik mahasiswa dari sisi applied-nya. Jadi kalau kemarin pure science-nya, sekarang applied-nya, penerapannya. Religius, kita tahu bahwa Indonesia itu ragam agama, ada 6, kemudian ragam kepercayaan, ada ratusan. Ya. Karena itu, ketika kita menerapkan nilai agama, tentu harus ada etis di sana. Mengapa demikian? Karena kalau kita hanya berpatokan pada agama secara letterlah, kemudian kita berbicara di depan umum, maka tak jarang
pada saat etis yang kita maknai dengan peradaban itu tidak dibawa serta, maka sangat dimungkinkan akan menista saudara yang lainnya. Etis dalam makna peradaban sungguh kita tampilkan bersamaan dengan religius, karena bukan berbeda agamanya, esensi agamanya sama, namun ketika diterapkan utamanya bertalian dengan segi muamalah atau perilaku sosial, kesalahan sosial, maka masing-masing negara, bahkan masing-masing daerah di Indonesia itu berbeda dalam tata cara menerapkan peradabannya. Karena itu, ketika kita mencoba untuk hidup dalam kesalehan sosial, maka pasti syarat dengan unggah-ungguh atau etika. Nah, etika bangsa kita itu direngkuh dalam Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, saya sangat ingat sekali di daerah Kalimantan, pada saat seseorang menyerahkan sesuatu, apakah itu orang tua atau sebaya, maka tangan kanan itu berjabatan, kemudian tangan kiri memberi dan menerima. Ini adalah etika. Dan boleh jadi didahului dengan Assalamualaikum atau Bismillahirrahmanirrahim atau sebutan apapun menurut agama dan kepercayaan, kemudian kita tetap menghormati peradaban yang diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kreativitas kita pada saat ada di dalam pergaulan sosial masyarakat, maka setiap kreativitas itu harus senantiasa mengindahkan agama yang ada di lingkungan kita. Termasuk kreativitas fikih, pemahaman dalam ibadah yang diabadikan di Masjid Kudus. Bangunannya perkawinan antara Islam dengan Hindu, dan aspek ibadah korbannya menghargai sapi yang dihormati oleh saudara-saudara kita yang Hindu. Ini adalah kreativitas dalam menetapkan hukum. Jadi ada ijtihad yang dirintis oleh Wali Songo. Karena itu, peradaban Nusantara salah satunya adalah tahlilan atau selamatan. Mestinya jangan sampai ketika kita berpegang pada agama dan etika, harus ada kreativitas di mana salah satu contohnya bagi umat Islam itu pantangan melakukan makan bersama di tempat ahli jenazah satu hari itu. Namun hari berikutnya tidak ada larangan dari Rasulullah. Di hari itu justru secara etis Rasulullah mengajarkan bahwa jangan sampai ahli jenazah atau orang yang keluarganya ada yang meninggal itu dapurnya ada asap yang mengepul. Artinya bahwa seorang Nabi Muhammad itu sangat menghargai orang yang lagi kesusahan. Jadi ada kreativitas di situ. Apa kreatifnya?
Di Nusantara sudah terbiasa saudara dan tetangga itu bergotong royong untuk tidak saja memberikan makanan dan minuman pada ahli jenazah, namun juga tamu-tamu ahli jenazah itu disuguhi makanan dan minuman yang layak oleh saudara dan tetangganya. Sekali lagi ingat, yang tidak boleh hanya 1 hari itu. Namun bagaimana kalau tetangga itu jauh? Kita bisa menyiasatinya, yakni adalah memberikan suguhan makan dan minuman di luar rumah orang yang terkena musibah kematian itu. Dan ini tidak ada larangan. Jadi jangan terus dikejar-kejar karena ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Tidak demikian halnya. Kemudian entrepreneur hendaknya ada terutama di jiwa mahasiswa Universitas Brawijaya Malang tercintai. Jiwa kewirausahaan. Prawira, seorang kesatria yang berani menanggung resiko, yang memperhitungkan resiko, dan yang bertekad pada saat kuliah bahkan sudah merintis usaha. Banyak sekali, sangat menggembirakan. Karena kami juga mengampu mata kuliah kewirausahaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Dan kita tahu, kami menyaksikan bahwa ketika mereka masih mahasiswa, banyak sekali anak-anak belia, pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa Universitas Brawijaya itu yang mempunyai usaha-usaha. Ada yang buka warung soto, ada jual bakpao, ada jual ragam seafood, dan seterusnya. Ini adalah kreativitas. Mereka tidak malu berjualan, apalagi sekarang dengan cara online. Karena apa? Sekolah itu tujuan utamanya bukan untuk nanti mendapatkan lapangan kerja, bukan itu tujuan utama. Tapi tujuan utama dari kuliah adalah untuk semakin melatih kecerdasan nurani, kecerdasan otak. Di dalam kesatuan religius, etis, kreativitas, dan entrepreneur harus ditumbuhkan. Jiwa patriotik itulah yang oleh saudara-saudara kami dinamakan dengan nasionalis. Dan jiwa nasionalis itu ditanamkan abadi di dalam ruh Undang-Undang Dasar 1945. Berkaca dari Profesor Supomo, berkaca dari Profesor Muhammad Yamin, berkaca pada Insinyur Soekarno ketika menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, maka semua sepakat bahwa kita ini adalah keluarga bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu mahasiswa apapun jurusannya tetap akan mampu tampil keren.
religius dasar segala sikap perilaku, etika menyertai religiusnya, kemudian kreatif tentu sebagai anak muda, berwirausaha entrepreneur. Jika ingin mendapatkan rezeki yang tidak berstrata, artinya tidak menunggu tahunan, tentu nasionalis sampai kapanpun kiamat tiba. Pemirsa, terima kasih untuk pidato-pidato trio yang tadi saya sampaikan. Bisa dirujuk kembali pidatonya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihimpun oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin, diterbitkan tahun 1959, dan yang kedua tahun 1971. Mudah-mudahan utamanya mahasiswa bisa untuk ikro membaca karya-karya yang monumental itu. Terima kasih telah seksama mengikuti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.